Knight Capital. Knight Capital. Knight Capital Group. $440 million. That's how much Knight Capital said it lost. Who is to blame in the Knight Capital debacle? Is it man or machine? Wall Street 1 Agustus 2012, di sebuah gedung perkantoran modern yang menaungi Knight Capital Group. Pagi itu dimulai seperti ribuan pagi lainnya selama 17 tahun terakhir, di mana ratusan monitor menampilkan grafik pergerakan harga saham yang berkedip cepat dan para trader bersiap mengelola aliran uang yang luar biasa masif. Sebagai market maker terbesar di Amerika Serikat yang memproses lebih dari 10% dari seluruh volume perdagangan di New York Stock Exchange dan Nasdaq, Knight Capital bukan sekedar perusahaan pialang biasa, melainkan sebuah institusi yang menjadi tulang punggung likuiditas pasar modal dunia yang sangat bergantung pada algoritma komputer super cepat. Namun dalam kurung waktu kurang dari 1 jam makan siang, reputasi yang dibangun selama hampir 2 dekade tersebut menguap begitu saja ketika sebuah anomali teknis yang tidak terdeteksi mulai membakar uang perusahaan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Angka kerugiannya mencapai $10 juta setiap menitnya, atau jika kita hitung lebih detail, sekitar $170.000 lenyap setiap detiknya, yang mana dalam waktu total 45 menit, Knight Capital telah kehilangan $440 juta. Angka ini bukan hanya sekedar statistik finansial yang mencengangkan, melainkan sebuah bukti nyata tentang betapa rapuhnya ekosistem keuangan modern saat sebuah kode komputer yang seharusnya sudah mati justru bangkit kembali untuk menghancurkan penciptanya sendiri. Bencana ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba pada hari kejadian, melainkan berakar dari sebuah keputusan teknis yang dilakukan seminggu sebelumnya ketika tim pengembangan Knight Capital bersiap untuk mendukung program baru dari bursa saham yang disebut Retail Liquidity Program atau RLP. Untuk mengakomodasi sistem baru ini, mereka harus memperbarui perangkat lunak router pesanan utama mereka yang bernama SMARS, sebuah mesin algoritma kompleks yang bertugas memecah pesanan saham besar menjadi potongan-potongan kecil agar bisa dieksekusi dengan harga terbaik tanpa mengguncang pasar. Proses pembaruan ini melibatkan instalasi kode baru ke 8 server utama perusahaan. Namun karena prosedur operasional yang masih dilakukan secara manual tanpa sistem otomatis yang memadai, seorang teknisi secara tidak sengaja melewatkan satu server terakhir. Server ke-8 ini tetap menjalankan konfigurasi lama, sementara 7 server lainnya sudah menggunakan sistem yang baru. Sebuah ketidaksinkronan yang pada saat itu dianggap menjadi kelalaian kecil, namun sebenarnya merupakan awal dari sebuah reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan. Tepat pada pukul 9.30 pagi, bel pembukaan perdagangan New York Stock Exchange berbunyi, dan seketika itu juga aliran pesanan dari pelanggan mulai masuk ke dalam sistem SMARS milik Knight Capital untuk diproses. Masalahnya, server ke-8 yang belum diperbarui tersebut masih memiliki sebuah fungsi kuno bernama Power Pack yang sudah tidak digunakan sejak tahun 2003, di mana fungsi ini secara tidak sengaja dipicu oleh instruksi dari kode RLP yang baru. Karena server tersebut tidak memahami protokol baru namun tetap menerima perintah eksekusi, ia mulai menjalankan fungsi Power Pack yang bersifat agresif, yang mana fungsi ini dirancang untuk terus-menerus membeli saham hingga pesanan terpenuhi tanpa pernah melakukan pengecekan apakah jumlah saham yang dibeli sudah cukup mencukupi atau belum. Kemudian pukul 9.35 pagi, 5 menit setelah pasar dibuka, suasana di lantai bursa mulai menjadi kekacauan yang mencekam ketika para trader melihat pergerakan harga saham yang sangat tidak wajar pada puluhan perusahaan besar Amerika, termasuk American Airlines yang volumenya melonjak drastis tanpa ada berita fundamental apapun. Di layar monitor tim insinyur Knight Capital, terlihat ribuan transaksi terjadi dalam hitungan milidetik, di mana sistem mereka terus-menerus membeli saham di harga tinggi dan langsung menjual kembali di harga rendah. Sebuah siklus penghancuran modal yang terjadi secara otomatis dan berulang-ulang. Kecepatan transaksi ini begitu tinggi, sehingga dalam waktu 15 menit pertama, Knight Capital telah mengumpulkan posisi saham senilai miliaran dolar yang tidak mereka inginkan, yang mana hal ini menciptakan tekanan jual beli yang sangat masif di seluruh pasar modal Amerika Serikat saat itu. Kemudian pukul 9.50 pagi, kepanikan di ruang kontrol Knight Capital mencapai puncaknya, karena meskipun mereka sadar ada yang salah dengan algoritma mereka tidak memiliki sebuah tombol darurat atau kill switch yang bisa menghentikan seluruh aktivitas perdagangan secara instan. Dalam kondisi tertekan dan mencoba mendiagnosa masalah di tengah pendarahan uang yang sangat cepat, ada beberapa sumber yang menyatakan tim teknis melakukan kesalahan fatal yang kedua yang justru memperburuk keadaan mereka secara eksponensial. Mereka berasumsi bahwa masalahnya terletak pada kode baru yang baru saja mereka install, sehingga mereka memutuskan untuk menghapus kode tersebut dari 7 server yang sebenarnya sudah benar dan mengembalikannya ke versi yang lama.
Keputusan ini justru membuat ketujuh server tersebut ikut mengaktifkan fungsi Power Pack yang rusak, sehingga alih-alih menghentikan masalah, mereka justru melipat gandakan kecepatan mesin penghancur uang tersebut ke seluruh infrastruktur perusahaan. Itulah yang dilakukan fungsi Power Pack. Ia terus membeli saham dalam jumlah jutaan lembar, meskipun pesanan aslinya hanya ribuan, karena ia kehilangan logika kontrol untuk berhenti yang seharusnya ada pada pembaruan sistem terbaru. Kegagalan teknis ini diperparah oleh ketiadaan sistem peninjauan kode otomatis atau Automated Code Review, yang mana Knight Capital masih sangat mengandalkan kepercayaan pada proses manual di lingkungan produksi yang sangat berisiko tinggi. Tidak adanya sistem peringatan dini atau alert system yang bisa mendeteksi lonjakan volume perdagangan yang tidak normal dalam hitungan detik, membuat perusahaan ini buta terhadap bencana yang sedang berlangsung sampai semuanya sudah terlambat untuk diselamatkan. Kode zombie yang telah tertidur selama 9 tahun tersebut bangun di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan dengan akses penuh ke likuiditas perusahaan yang tidak terbatas, menjadikannya sebuah kegagalan sistemik yang sangat murni. New details on Knight Capital that JP Morgan suspended Knight's line of credit. We haven't seen any employees coming out. They've been ordering lunch in, and we've seen the pizza boxes go by. Secara finansial, dampak dari 45 menit kegilaan algoritma ini benar-benar menghancurkan struktur permodalan perusahaan yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Knight Capital mencatat kerugian bersih sebesar 440 juta dolar, sebuah angka yang jika dibandingkan melampaui seluruh total laba bersih yang berhasil dikumpulkan perusahaan tersebut selama 4 tahun fiskal sebelumnya jika digabungkan menjadi satu. Pada saat sistem akhirnya berhasil dimatikan pada pukul 10.15 pagi, Knight Capital secara tidak sengaja telah membeli saham senilai 7 miliar dolar, sebuah posisi yang sangat besar sehingga mereka tidak memiliki cukup modal untuk menyelesaikannya melalui lembah clearing. Ketika berita tentang kerugian ini menyebar ke publik, harga saham Knight Capital Group langsung terjun bebas dan kehilangan 75% nilai hanya dalam waktu 2 hari perdagangan, yang mana hal ini memicu krisis kepercayaan dari para investor dan mitra bisnis di seluruh dunia. Dampak sistemik terhadap pasar juga sangat nyata, di mana terdapat 148 saham berbeda di bursa saham New York yang mengalami anomali harga yang sangat ekstrim, sehingga otoritas bursa terpaksa membatalkan ribuan transaksi yang dianggap salah. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC tidak tinggal diam dan kemudian menjatuhkan denda sebesar 12 juta dolar kepada Knight Capital karena mereka dianggap gagal memiliki kontrol resiko akses pasar yang memadai. Denda ini mungkin terlihat kecil dibandingkan kerugian operasionalnya, namun secara simbolis, ini adalah pengakuan resmi bahwa perusahaan teknologi finansial tercanggih sekalipun bisa hancur hanya karena satu baris kode lama yang tidak dihapus dari server mereka. Pasca kejadian yang mengguncang Wall Street tersebut, Knight Capital tidak pernah lagi bisa berdiri tegak sebagai perusahaan mandiri. Meskipun sang CEO Thomas Joyce berusaha keras untuk mendapatkan suntikan dana darurat dari konsorium investor. Kepercayaan pasar adalah komoditas yang paling mahal di industri keuangan, dan sekali kepercayaan itu hilang karena kegagalan teknologi yang memalukan, sangat sulit untuk membangunnya kembali dalam waktu singkat. Kurang dari 1 tahun setelah bencana algoritma tersebut, tepatnya pada Juli 2013, Knight Capital terpaksa menyerah dan melakukan merger pada pesaingnya yaitu Getco LLC, sebuah langkah yang secara efektif menghapus nama Knight Capital dari papan bursa dan mengakhiri sejarah perusahaan tersebut sebagai entitas yang berdaulat. Thomas Joyce sendiri akhirnya mengundurkan diri, meninggalkan sebuah warisan yang kini menjadi bab wajib dalam buku teks manajemen risiko dan teknik informatika di berbagai universitas terkemuka. Kejadian ini memaksa regulator keuangan global untuk mengubah cara mereka memandang perdagangan algoritma, yang mana SEC kemudian memperketat aturan mengenai kontrol risiko pra-perdagangan agar setiap pialang memiliki sistem pengunci otomatis yang tidak bisa diabaikan oleh kesalahan manusia. Industri teknologi kini menerapkan standar yang jauh lebih ketat dalam proses deployment perangkat lunak, yang mana penghapusan total kode lama yang sudah tidak terpakai atau dead code menjadi sebuah kewajiban mutlak untuk menghindari munculnya kembali fenomena zombie code. Kasus Knight Capital tetap berdiri sebagai peringatan dingin bagi dunia yang semakin terotomasi bahwa di balik kecepatan milidetik dan kecanggihan algoritma, terdapat resiko kehancuran total yang hanya berjarak satu kesalahan manual dari seorang teknisi. Pada akhirnya, Knight Capital tidak dihancurkan oleh peretas dari luar atau konspirasi pasar yang rumit, melainkan oleh kode miliknya sendiri yang terlupakan di sudut server yang berdebu.